Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwani fillah, kaifa halukum jami'an? Ya, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk dapat bertemu di pagi hari ini untuk mempelajari nahwu ini secara online, ya, bagi yang tidak hadir, dan secara offline bagi yang hadir hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama Islam ini dan mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, silakan buka bukunya di halaman 15. Begitu juga bagi yang di rumah, ya, buka bukunya halaman 15. Baik, kita akan melanjutkan dari judul Tafasilul Asma'il Lati La Tansharif. Nah, di pertemuan yang lalu atau semalam lebih tepatnya, Ustaz sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan tansharif. Ismul ladzi la tansharif, ya. Isim alladzi la tansharif artinya adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kemarin sudah jelaskan, ya. Nah, jenis yang pertama dari isim yang tidak bisa ditanwin atau ismul ladzi la tansharif bahasa Arabnya, yang pertama jenisnya adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' udah Ustaz jelaskan juga semalam. Ini nggak mesti antum tahu apa itu yang dimaksud sighah muntahal jumu' sekarang. Yang penting dari isim ladzi la tansharif ini antum tahu jenis-jenis beserta contohnya saja, maka itu sudah cukup. Jadi antum nanti nggak akan Ustaz tanyakan dalam soal ujian itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan ismul ladzi la tansharif, nggak akan Ustaz tanya. Tapi yang akan Ustaz tanyakan ketika ujian nanti, coba sebutkan contoh atau coba sebutkan jenis-jenis isim alladzi la tansharif. Maka antum jawab yang pertama adalah sighah muntahal jumu' beserta contohnya saja. Itu sudah cukup. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Lihat di situ, alifut ta'nis al maksurah. Alifut ta'nis al maksurah. Oke. Ini sebenarnya alifut ta'nis al maksurah ini adalah isim maksur. Ini udah Ustaz jelaskan di pertemuan yang lalu apa itu isim maksur. Oke, Ustaz mau coba tanya sama Arif. Apa itu isim maksur kemarin, Rif? Apa itu isim maksur? Oke, biar cepat. Kita nggak banyak waktunya. Coba perhatikan, ya. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Contohnya kemarin Ustadz katakan adalah kata al-fata. Ingat kemarin? Atau kata al-huda. Nah, jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Nggak usah ditulis lagi, itu udah ada di buku. Nah, sekarang antum perhatikan dulu, perhatikan. Jadi, yang bentuknya seperti huruf ya ini, inilah yang dimaksud dengan alif maksurah. Tapi, perhatikan, isim maksur ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Nah, sekarang perhatikan. Contoh yang dikasih di buku adalah kata hubla. Perhatikan, ya. Hubla. Kemudian di situ ada kata kubro. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Ini mudzakkar. Perhatikan, ya, ini mudzakkar. Kalau ini muannas. Perhatikan ini. Ini namanya dua-dua contoh ini adalah namanya isim, apa tadi Ustaz bilang? Isim maksur. Oke, perhatikan. Isim maksur. Lihat. Isim maksur
yang mudzakkar ini tidak masuk dalam kategori isim alladzi la tansharif. Nah, isim alladzi la yansharif artinya isim yang tidak bisa tanwin. Berarti kalau ini bukan bagian dari isim alladzi la yansharif, dia bisa ditanwinkan yang mudzakkar. Maka kalau seandainya kita hilangkan alif lamnya, dia bisa kita baca fatan. Kalau kata al-huda kita hilangkan alif lamnya, kita bisa menjadi bacanya hudan. Paham? Nah, berbeda dengan isim maksur yang muannas. Isim maksur yang muannas dia masuk dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Artinya ada atau tak ada alif lamnya, dia tidak bisa ditanwin. Dia nggak bisa jadi hublan atau kubron. Paham? Jadi isim maksur kalau dia mudzakkar, dia bukan bagian ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau isim maksurnya perempuan, maka dia ismul ladzi la yansharif. Ini kalau mau dicatat silahkan. Ya, buat kesimpulan sendiri. Tulis yang udah Ustaz bilang tadi. Bisa buatnya kan? Contohnya, perhatikan ya. Kalau dalam Al-Quran di surah apa yang kedua setelah Al-Fatihah? Surah setelah Al-Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Lihat dalam Al-Baqarah itu ada nggak? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia dibaca hudal lil muttaqin karena setelahnya ada lam. Dal gitu kan? Sebenarnya ini adalah hudan gitu. Ini contoh dari Al-Quran langsung. Baik. Mana penghapusnya? Coba Arif baca yang udah antum tulis dari penjelasan Ustadz yang barusan tentang isim maksur yang ini, yang barusan tadi. Gimana tulisan antum? Ya, coba yang antum pahami tadi gimana? Isim maksur yang mudzakkar dia bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Kemudian? Kalau isim maksur yang muannas nggak bisa ditanwin. Artinya dia isim alladzi la yansharif. Sedangkan isim maksur yang mudzakkar bukan ismul ladzi la yansharif. Paham kan? Baik. Siap nulisnya simpulannya itu? Baik. Nah, sekarang lihat yang nomor 3. Alifut ta'nis al-mamdudah. Nah, lihat contohnya di situ ada sofra'u, bayda'u, sauda'u dan hamra'u. Nah, perhatikan ya. Alifut ta'nis al-mamdudah, perhatikan. Dia di situ contohnya dia buat contoh kata sofra. Alifut ta'nis al-mamdudah itu dia isim yang ada alif dan hamzah di akhirnya. Tulis. Isim mamdud adalah
Isim yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan alif dan hamzah. Nah, jadi kalau ada isim yang dia akhirnya alif dan hamzah, maka dia nggak boleh di tanwin, paham ya? Nah, kemudian di situ ada al-wasfu ma'al adli. Nah, antum lihat di situ ada al-wasfu ma'al adli. Itu ada 1, 2, dan 3. Ya, jadi perhatikan dulu, jangan lihat bukunya, lihat Ustadz dulu. Ismul ladzi la tansorif ini ada 3 macamnya. Nah, dari 3 macam ini masing-masing dari macam yang pertama, macam yang kedua, dan yang ketiga ini nanti ada nomor-nomornya lagi. Coba antum lihat yang 1, 2, dan 3. Sighah muntahal jumu, aliful maksurah dengan alifut ta'nis al mamdudah. 1, 2, 3, benar kan? Nah, kemudian di bawahnya lagi ada 1, 2, dan 3 lagi. Nah, jadi antum bikin sighah muntahal jumu sampai alifut ta'nis al mamdudah itu kelompok 1. Bikin gini, bikinnya gini, bikin kelompok 1, bikin gitu di bukunya, dari sighah muntahal jumu sampai alifut ta'nis al mamdudah, dibikin kelompok 1. Nah, kemudian al-wasfu ma'al adli sampai nomor 3-nya, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Antum buat seperti ini juga, cuma bikin kelompok 2. Dah? Nah, kemudian dari yang di bawahnya al-alam ma'al adli sampai di baliknya nomor 6, al-alam ma'a tarkib masji, itu bikin kelompok 3. Halaman 15, kemudian balik di halaman 16 sampai nomor 6, itu buat kelompok 3. Udah? Nah, sekarang kita masuk ke yang kelompok 2 yang nomor 1, al-wasfu ma'al adli. Oke, sekarang tulis al-wasfu itu artinya sifat, tulis di bawahnya aja, al-wasfu sifat. Berarti untuk sifat ada 3 macam sifat yang dia tidak bisa ditanwin. Paham? Untuk sifat ada 3 macam sifat yang tidak bisa ditanwin. Nah, yang pertama namanya al-wasfu ma'al adli. Contohnya masna, sulasa, dan ruba'a. Oke. Seperti yang Ustadz katakan, ini nggak akan Ustadz jelaskan apa itu al-wasfu ma'al adli. Yang penting antum cukup tahu al-wasfu itu sifat. Ya, al-wasfu ma'al adli beserta contohnya. Jadi kalau nanti dikatakan sebutkan isim-isim ataupun sebutkan sifat-sifat yang dia mamnu minas sorfi, maka antum cukup sebutkan 3 saja, jangan semua yang ada di sini, karena jenis sifat yang tidak bisa ditanwin hanya 3. Antum lihat di situ, yang pertama al-wasfu ma'al adli, yang kedua al-wasfu ma'a waznil fi'li, kemudian yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Jadi nanti ketika soal ujian ada, antum benar-benar baca soalnya. Coba nanti kalau misalnya Ustaz sebutkan gini, uzkur awsaf mamnu' minas sorfi, Ustaz bilang gitu, uzkur al-awsaf al-mamnu'ah minas sorfi, atau uzkur ya al-mamnu' minas sorfi minal wasfi. Antum cukup sebutkan 3 saja, karena yang Ustadz tanya itu cuma sifat. Paham? Nah, lihat contohnya di situ, al-wasfu ma'al adli, contohnya masna, sulasa, ruba'a.
Kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ahsanu, akbaru, dan asgharu. Kemudian yang ketiga al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Baik. Contohnya apa di situ? Sakranu, ghadbanu, syab'anu. Oke, tadi Ustadz bilang kan al-wasfu kan sifat kan? Nah, sekarang Ustadz apa artinya itu Ustadz? Contoh-contoh itu apa artinya? Benar nggak contoh-contoh itu menunjukkan sifat? Nah, sekarang kita tulis dari yang nomor 3 dulu. Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Sakron artinya mabuk. Tulis. Ghadbanu artinya marah. Syab'anu artinya kenyang. Ini semuanya sifat enggak ini? Sifat. Kemudian yang nomor 2, lihat. Ahsanu, siapa yang tahu artinya? Lebih baik. Baik itu sifat atau bukan? Sifat. Akbaru, lebih besar. Harus ada lebihnya. Lebih besar. Itu sifat atau enggak? Sifat. Asgharu, lebih kecil. Sifat atau bukan? Sifat. Ya. Nah, yang pertama ini yang dia dikategorikan sebagai sifat tapi bukan sifat. Yang pertama, al-wasfu ma'al adli. Antum tahu artinya masna? Masna itu artinya dua-dua. Dua-dua. Jadi kalau misalnya ya, ada ini kan pintu, ya, ada murid Ustaz suruh masuk dua-dua. Artinya sekali masuk dua. Itu maksudnya. Masna itu maksudnya dua-dua, masuk dua-dua orang. Nah, itu maksudnya masna. Jadi kalau sulasa tiga, ruba'ah empat. Nah, itu dia maksudnya. Jadi dia nomor tapi udah jadi kayak sifat. Nah, kemudian lihat yang kelompok 3. Yang kelompok 3 antum lihat di situ, ya. Dia dari nomor 1 sampai 6 jenisnya adalah al-alam. Alam ini, ya, antum tulis artinya adalah nama. Jadi jenis yang ketiga dari asma allati la tansharif adalah al-alam atau bahasa Indonesianya nama. Oke, lihat yang pertama contohnya Umar, nama orang atau bukan? Nama orang. Ahmad yang kedua, contoh yang kedua, nama orang atau bukan? Nama orang. Kemudian lihat yang ketiga di halaman 16, Utsman, nama orang atau bukan? Nama orang. Nomor 4, Aisyah, nama orang atau bukan? Nama orang. Kemudian Ibrahim, nama orang kan? Nah, yang keenam, ini yang mungkin antum nggak tahu, Tarkib Masjid Ba'labak itu nama sebuah tempat. Ba'labak itu nama sebuah tempat. Ada sebuah tempat namanya Ba'labak. Ya. Antum pernah dengar negara namanya Hadramaut? Nggak pernah. Itu nama sebuah negara, Hadramaut. Jadi tetap dia sebuah nama. Jadi kilat barusan ya. Kayaknya ada kilat barusan. Ya udah. Oke. Jadi yang tetap antum harus ingat, jenis yang ketiga yang al-alam ini adalah dia nama. Jadi rincian dari ismul ladzi la yansharif, pertama itu sighah muntahal jumu', alifut ta'nis al-maksurah, alifut ta'nis al-mamdudah. Baru setelahnya kelompok kedua jenisnya al-wasfu. Yang ketiga jenisnya adalah al-alam. Ya. Jadi hari ini kita cukup belajar yang kelompok 1 dan kelompok 2 saja. Mudah-mudahan ini bisa antum ingat dan beserta contohnya, ya. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.